Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Ya, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada. Gimana ada hak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, kelihatannya cerah banget. Kelihatannya ibadahnya lagi mantep. Silakan Bung kameramen bacain beritanya. Baik, terima kasih Bung Alfian. Mudah-mudahan Bung Alfian dan seluruh penonton channel Bung Alfian senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, Bung Alfian, kita akan membahas PIK 2 lagi, Bung Alfian. Nanti ada beberapa hal kita merespon tentang bocor alus yang membahas tentang pagar laut. Tetapi mungkin di sesi awal ini, bagaimana respon bahagia teman-teman Bung Alfian dan Bung Alfian yang ikut kemarin turun membersamai TNI dan warga setempat untuk ikut membongkar pagar laut, Bung Alfian. Silakan, Bung Alfian. Ya, alhamdulillah secara kebatinan, secara emosional, secara empati paradoksi, saya langsung dikirimi oleh Pak Said Didu ketika beliau dalam keadaan baru mau berangkat, beliau sampai di lokasi, beliau kemudian memberikan penegasan terhadap bambu-bambu tersebut sebagai wujud eksistensi kekuasaan para penjajah ya. Kalau dari saya sebenarnya gini Bung Kameraman, ada perbincangan yang memang harus sedikit out of the box ya. Pengertiannya adalah, bahwa ini kan sebetulnya adalah satu penampakan yang kalau bahasa anak remajanya, nah kamu ketahuan mau nerusin jajah Indonesia. Nah, saya ingin mengatakan ketika Pak Trenggono sebagai menteri saja sempat menolak untuk mencabut itu di awalnya, setelah diadakan pertemuan dengan Pak Pung dan kelompok kawan-kawan dari Angkatan Laut, ini menjadi satu situasi yang berbeda. Saya menangkap ada satu gelombang lahar, gelombang larva ya, gelombang larva yang begitu bergelegak, dan rasanya ini perlu ada pembahasan-pembahasan yang memberikan kesadaran secara nasional Bung Kameramen, karena saya kok berpikiran jauh ya, bahwa ini pihak para oligarki, pihak para jaringan-jaringan mafia Cina yang di-backup oleh MFS ya, Badan Intelijen Cina, mereka tetap mencari cara bagaimana melumpuhkan Indonesia sambil tersenyum. Ini merupakan satu operasi Sun Tzu, di mana mereka bermain halus, tapi mereka membunuh. Jadi kelihatan jangan coba ganggu-ganggu negara ini, karena aparat-aparat ini sudah ada dalam kekuasaan kami. Ini bukan aparat yang menjaga negara, tapi aparat yang menjaga negara baru yang bernama Republik Cina PIK 2 ya. Jadi ini mengerikan, dan saya ingin katakan perlawanannya aneh bin ajaib Bung Kameramen. Tidak ada sehuruf pun, tidak ada sekedip mata pun, tidak ada sebenting kalimat pun dari DPR RI. DPR RI tidak ada pernyataan apapun dalam situasi PIK 2 ini. Kelihatannya dahsyat Bung Kameramen. Lanjut. Ya, Bu Alfian, mungkin sebelum kita merespon Tempo, mungkin Tempo kita masukin akhir sesi lah. Di tengah ini nih, Bu Alfian,
kan pagar laut ini banyak sekali ya Bu Alfian. Antara yang di Pik 2, ada yang di Bekasi, ada yang di Surabaya. Nah ini kalau saya menduga nih Bu Alfian, antara pemiliknya sama atau memang nanti akhirnya proyek itu nyambung. Dan mungkin yang perlu kita soroti adalah semua ini sampai HGB itu kan disahkan atau diberikannya ketika rezim Jokowi ini Bu Alfian. Nah makanya yang saya heran, minimal lah Pak Prabowo ada ucapan atau apa gitu yang bikin rakyat jadi semakin tenang gitu. Ini di tengah ini apa Bu Alfian? Maksudnya gini, pagar laut udah mulai diganggu lah bahasanya gitu kan, udah mulai dicopot-copotin. Tapi kan kita dirahasiakan siapa pemiliknya. Kan kita pengennya dengar langsung dari pemerintah. Ini nih punya si Aguan, yuk kita bongkar se-Indonesia. Itu tidak terdengar Bu Alfian. Nah terus kok saya melihat ya, rasanya kita hanya dipaksa untuk puas dengan pencopotan pagar. Nah mungkin menurut Bu Alfian di sesi tengah ini ujungnya harus apa Bu Alfian? Kalau saya punya pikiran, lo batalin dong semua PSN, lo batalin dong semua perampasan tanah Pik 2 atau PSN yang lain. Jadi jangan puas sebatas hanya pagar laut. Walaupun kita syukuri Bu Alfian, mungkin lewat pagar laut ini mudah-mudahan muncul atau mulai berani tuh tentara-tentara atau polisi-polisi yang selama ini nggak berani bicara. Gimana tuh Bu Alfian? Ya, kita jangan minta yang di ujung. Kita perlu minta asal muasalnya, asbabnya itu. Satu, asbab keluarnya HGB. Karena itu konon tertanggalnya kan dirubah-rubah. Kan kalau menurut yang saya tahu tuh mereka memanipulasi angka-angka tahun yang ada dalam sertifikat itu untuk mencocok logi dengan bahwa itu dibuat tahun 2023 atau 2022. Konon ada sejak tahun 80, sejak tahun 90, segala macam. Dan ini juga satu situasi yang harus ada yang mengerjakannya. Yang kedua, turunnya langsung Angkatan Laut dengan perlengkapan dengan penampakan sebagai militer, sebagai tentara, itu sebetulnya satu isyarat kuat bahwa ini bukan sekedar pematokan bambu, bukan pematokan laut. Ini ada proses pencaplokan negara. Nah, biasanya ketika harusnya kan kalau cuma nyebut-nyebut bambu bisa saja Satpol PP, bisa saja sekedar petugas-petugas hansip atau keamanan di lingkungan di lingkungan masyarakat itu. Ini kan sampai turun ratusan, ya, baik mobil-mobilnya maupun, nah kan mereka bisa saja sebagai penampakan protektif saja gitu, nggak usah ikut-ikut nyabutin. Kelihatannya ini bilang kalau bahasa saya itu Bung Kameramen, ini lo masangin begini mau ngejajah negeri gua. Nih, gua tentara Indonesia Angkatan Laut. Itu dibaca oleh banyak kalangan. Ini bukan tafsiran pribadi saya saja. Saya coba melihat bahwa ini ada hal-hal yang cukup sensitif gitu, seperti teori gunung es. Yang kedua, kenapa tidak disebut siapa pemiliknya? Kelihatannya ucapan dari Pak Nusron Wahid itu sebagai bentuk keberanian yang menurut saya di luar kebiasaan itu. Berani betul bahwa ini adalah sebuah kerja manipulatif. Dan itu dikatakan dengan permohonan maaf. Dan ini sangat jarang loh ya. Sangat jarang birokrat aparat kita berani dengan kata-kata permohonan maaf. Dugaan saya itu juga arahan dari Pak Presiden agar Pak Nusron Wahid mengumumkan permohonan maaf. Tapi menurut saya betul Bung Kameramen. Ini jangan dibuat ngegantung. Ini harus dari hulu ke hilir. Nah, kita bisa membaca ketika aguan mobilnya saja menggunakan nomor polisi tentara dan setiap kemana-mana selalu dikawal dengan patwal, itu saja pertanyaan emang dia siapa gitu. Itu kalau boleh kita baca secara luas, itu juga terjadi di Lipo, terjadi di berbagai pusat-pusat bisnis yang dimiliki oleh 9 naga itu diisi oleh jumlah-jumlah pasukan aktif loh. Ya, seperti Lipo itu kan pernah terjadi. Ada seorang jurnalis dari media tertentu yang masuk ke tengah perumahan James Riyadi. Itu di dalam itu ditemui lebih dari 200 tentara-tentara aktif dengan kesatuan yang sangat jelas. Mereka menjaga rumah James Riyadi waktu itu sekitar tahun 90-an ya, 90-an akhir. Dan jumlahnya ada lebih dari 200 orang dan bersenjata semua. Ini artis dipersoalkan dan saya pikir saya menyebut ini Bung Kameramen supaya jadi pengetahuan. Sekali lagi kembali kepada bambu-bambu dan pagar laut. Kelihatan ini memang persoalan yang butuh diurai dan perlu keberanian, dan kita doakan Pak Prabowo
agar banyak juga berkonsultasi dengan para ulama-ulama, para habaib, dan para intelektual yang patriotik. Begitu Bung, tengahan ini. Ya, Bu Alfian, memang betul juga ya. Nusron itu biasanya dia kan waktu bersama dengan Jokowi ngomongnya ngelindur ya. Tapi ini mudah-mudahan yang tadi Bu Alfian sampaikan benar, dan apa yang ada di sesuai arahan Pak Prabowo lah untuk mempermasalahkan. Jadi Bu Alfian, saya pernah menyimak di YouTube Bu Alfian. Jadi tujuan pagar laut itu Bu Alfian, itu nanti ujungnya membuat di bawah laut itu naik. Jadi nanti jadi kayak reklamasi alami gitu Bu Alfian. Nah, kenapa dia udah buru-buru bikin HGB? Jadi ketika itu nanti menjadi daratan, itu langsung bisa dikuasain oleh PIK 2. Ini nggak tahu nih, tapi saya pernah dengar itu. Mudah-mudahan aja benar yang saya sampaikan. Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, saya baru tahu Bu Alfian, ketika kita mengikuti aksi PIK 2, kenapa kita dihadang oleh ratusan preman Bu Alfian. Nah, ini saya baru tahu ketika setelah saya menonton Bocor Alus Tempo. Pertama Bu Alfian, kenapa kita akhirnya dihadang waktu itu? Ternyata pertama, Desa Kohot, titik aksi Pak Said Didu waktu itu terbilang nekat Bu Alfian. Kenapa? Karena pertama, kadesnya itu Bu Alfian, yang di halaman rumahnya banyak mobil mewah. Itu yang pertama. Yang kedua, titik Desa Kohot itu adalah titik krusial Bu Alfian. Kenapa? Disitulah titik masuknya bambu-bambu pagar laut. Bayangin aja, kita jadi waktu kemarin melintasi daerah daerah kebanggaan PIK 2 lah kira-kira gitu. Nah, kemudian kenapa bisa lolos truk-truk itu? Jadi yang mereka lintasin itu adalah posnya polisi laut Bu Alfian, bukan tentara. Jadi polisi laut ini, makanya Tempo sampai bingung, kok polisi laut bisa nggak lihat ada kontainer-kontainer besar bawa bambu, nah gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, Aguan dengan segala akal bulusnya, preman, dia bikin nelayan tandingan, dia beli aparat, tapi mudah-mudahan di era Prabowo ini banyak aparat yang sadar dan berbalik gitu Bu Alfian, melawan Aguan. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, bagaimana Bu Alfian untuk meng-closing soal PIK 2 dan PSN penjajahan lainnya? Silakan. Yang pertama, sertifikat HGB dicabut. Dan pencabutan menurut ketentuan hukum selama belum melampaui 5 tahun, dia bisa dicabut langsung oleh Menteri KKP atau Menteri terkait. Jadi bukan melalui pengadilan. Itu yang pertama. Cabut semua HGB itu. Karena menurut catatan yang mereka laporkan kan dibuat 2022-2023. Jadi kalau belum 5 tahun menurut undang-undang yang berlaku, itu bisa dicabut oleh otoritas atau pihak pejabat terkait yang urusan itu. Yang pertama itu. Yang kedua, kita jangan sasaran tembak pada Aguan saja. Karena saya tahu betul orang yang paling adalah si Tommy Winata. Situasi begini Tommy Winata ngapain? Menurut saya mata kita harus melebar ke 9 naga dan antek-anteknya. Jadi yang ketiga adalah kerja-kerja jurnalistik. Jadi kita berterima kasih ya kepada teman-teman Tempo dengan bocor halusnya. Pasti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu ada kerja-kerja jurnalistik yang lebih jauh. Misalnya membongkar kekayaan dari kepala desa Kohot dengan sekian belas mobil mahalnya dengan Rubiconnya. Itu nanti bisa di alas sambungnya. Kemudian kita perlu juga melakukan kerja-kerja regulatif terhadap pemuda-pemuda di sekitar Kabupaten Tangerang. Karena saya yang lama dalam pengertian ikut bergaul dengan kawan-kawan, kok teman-teman yang akamsi, anak kampung sini, anak kampung situ, itu hampir nggak muncul secara heroik dan dalam jumlah yang memadai. Jadi kerja apa yang dilakukan oleh antek-antek Aguan dan teman-temannya? Karena kita nyebutnya Aguan dulu nih. Saya ingin katakan buat pemirsa, justru Tommy Winata dikenal sebagai orang yang punya tanda kutip berdarah dingin. Nah yang terakhir, untuk hemat saya buat Bu kameramen, saya punya request agar pembahasan PIK ini tidak dibatasi dengan seri-serian, tetapi ada hal yang perlu diterangkan karena kita membutuhkan perlawanan semesta. Karena kelihatannya betul, kalau di Surabaya ada, kemudian di Bekasi ada, kelihatan kita mau dikepung nih seperti Taiwan. Ya terus terang saja, operasi obor atau BRI, atau mungkin kalau bagi pemirsa yang pernah tahu ceramah saya, sejak tahun 2015, 2016, puncaknya 2017, saya membahasakan bahaya penjajahan Cina. Yang jelas, Jokowi telah diproksi Beijing secara penampakan, secara
Keberanian itu nyali dia itu nyali Beijing, bukan nyali Solo itu. Sekian di Datain Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.